Shalom saudara kasih Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita menghampiri Tuhan bersama PD Immanuel dan PDO Smart Friend. Kita mau memuliakan Dia, kita mau meninggikan Dia. Mari sebelum itu kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Tuhan beri bersama umat-Mu, untuk kami rindu meninggikan Engkau, memasukkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Sucikan hati kami semua, layakkan kami mempersembahkan segala pujian kami kepada Allah, sebab Engkau layak menerima semuanya itu. Dan kami rindu menerima lawatan-Mu lewat firman Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Allah Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
ajarkan kami mengerti firman. Karena itu biarlah Tuhan Engkau membuka hati kami, Engkau membuka pikiran kami. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan. Kami serahkan pada hamba-Nya, siap menyampaikan firman Tuhan. Salam sejahtera saudara semua yang dikasihi Kristus. It's an honor for me to be here. Thank you for kepercayaannya. Merupakan sebuah kehormatan untuk saya bisa berdiri di depan Anda untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita memulai topik kita hari ini yang berjudul Your Doubts Matter, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan untuk mengkalibrasi hati kami dengan Injil Kristus. Dan biarlah Injil yang merupakan kekuatan Allah itu menegur kami, mengobati semua yang menjadi keraguan kami. Dan biarlah kami dengan sebuah kerendahan hati dan ketulusan hati datang kepadamu. Dan transformasi hati kami saat kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara semua, hari ini kita akan berbicara mengenai keraguan. Judul khotbah saya adalah Your Doubts Matter. Nah, saya akan mengambil sebuah topik yang diambil dari cerita Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, kalau saudara kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, ternyata tokoh-tokoh Alkitab itu banyak sekali mengalami pergumulan dengan keraguan iman. Nah, hari ini kita akan put our microscope in kepada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, Matius 11 ayat 2-6 adalah nas kita hari ini. Dan kita akan menyelidiki semuanya dan akan saya memberikan background mengenai Yohanes Pembaptis. Ayat yang kedua dikatakan, di dalam penjara Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya datang bertanya kepadanya, yaitu kepada Kristus. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ayat yang keempat, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, saudara, ini adalah topik yang menarik. Kenapa? Karena ada stigma yang terjadi di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kalau kamu itu ragu, kamu itu berdosa. Mungkin Anda pernah ditegur oleh pemimpinmu, mungkin pendetamu, gembalamu, pembinamu. Atau mungkin Anda pernah ditengking oleh temanmu yang suka berdoa. Dalam nama Yesus semua segala keraguan aku usir, gitu ya saudara. Sehingga kalau kita ragu, vonis yang diberikan kepada kita adalah kita ini kurang iman, kurang percaya. Sehingga sering kali banyak orang yang mengalami sebuah pergumulan dengan kepercayaan mereka. Mereka merasa bersalah karena keraguan dan merasa tertuduh kalau ada keraguan di dalam hati mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berusaha mengubur keraguan itu dan menyembunyikannya dan tidak berani bertanya. Dan bergumul berproses terhadap keraguan itu. Padahal ini merupakan suatu
perjalanan yang sangat penting dalam iman seseorang. Nah, hari ini kita akan melihatnya bersama-sama bahwa ternyata masalah ini bukan hanya terjadi pada kita semua, tetapi pada seseorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini kalau kita mengenal dia adalah seorang yang mengabdikan seluruh hidupnya bagi Allah. Dan dia bahkan adalah saudara sepupu Yesus. Dan dia dinubuatkan di kitab Yesaya bahwa akan ada suara di padang gurun yang menyiapkan jalan bagi Sang Mesias. Wah, ini adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis ini memang hidupnya adalah hidup yang melayani Tuhan dan berdedikasi. Seorang Nazarene, ya saudara, yang mengabdikan. Dia seorang yang memang dari kecil didedikasikan. Bahkan dia waktu masih kecil adalah orang pertama yang ketemu sama bayi Yesus. Jadi Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis, ketemu sama Maria, ibu Yesus, ketemu. Dan bayi Yohanes Pembaptis di perut, masih di kandungan, itu melonjak waktu ketemu sama Yesus. Dan sama-sama masih ada di janin, ya. Jadi dia ini adalah sosok yang semestinya adalah pahlawan iman. Bahkan Yesus pernah bilang bahwa tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini luar biasa, saudara. Dan bahkan pada saat dia membaptis Yesus, dia melihat dan mendengar bahwa ada langit terbuka, merpati turun, ada suara dari surga yang mengatakan, suara Bapa di surga mengatakan kepada Yesus bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Yohanes ini semestinya adalah orang yang kategorinya sudah sangat tinggi di dalam kerohanian, spiritualitas, panggilan, melayani Tuhan. Dan buah-buahnya dan bukti-bukti dari imannya itu terlihat jelas. Namun saat Yohanes dimasukkan dalam penjara oleh Herodes, ternyata dia juga mengalami keraguan iman yang menggoncang hatinya. Dan dalam penjara itu dia bertanya-tanya, benarkah Yesus itu adalah Sang Mesias yang sejati itu? Nah, saudara, kita perlu menyadari bahwa doubts, keraguan iman, itu adalah hal yang normal. Dan tidak seorang pun kebal terhadap keraguan iman. Keraguan iman bisa terjadi kepada semua orang percaya, bahkan kepada hamba Tuhan. Saya pun pernah mengalami keraguan iman. Kalau saudara tanya sama gembala sidang saudara, pendeta saudara, hamba Tuhan manapun, mereka pasti juga akan pernah merasakannya dan mengalaminya. Orang yang paling rohani, yang begitu kuat dan setia mengikut Tuhan, mereka pasti pernah digoncang imannya. Dan di dalam Alkitab tercatat bahkan begitu banyak tokoh-tokoh yang seperti Yohanes Pembaptis. Abraham memiliki keraguan iman. Ayub pernah bertanya kepada Tuhan. Gideon apalagi. Elia, Habakuk, banyak saudara. Semua tokoh-tokoh Alkitab, somehow mereka pernah mengalami keraguan iman, doubts. Jadi hari ini kalau saya bisa mengatakan your doubts matter, itu benar-benar memang matter. Ya, dan kita akan melihatnya sama-sama. Dan ternyata kalau kita melihat bahwa orang yang mencintai Tuhan itu masih dapat meragukan Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara sedang mengalami keraguan iman, sedang bertanya-tanya, jangan disangkali. Jangan merasa tertuduh. Itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Itu adalah sesuatu yang tidak ada seorang pun yang dapat luput dari hal itu. Ada seorang penulis yang bergumul dengan imannya terhadap Tuhan. Dia seorang Kristen, tapi dia juga bergumul dengan imannya, namanya Madeleine L'Engle. Dia berkata begini, mereka yang percaya kepada Tuhan namun tanpa hati yang bergumul, tanpa kegelisahan pikiran, tanpa serangan keraguan dan godaan keputusasaan, hanyalah percaya pada ide tentang Tuhan dan bukan pada Tuhan itu sendiri. Nah, saudara lihat ya, dari sini kita belajar bahwa keraguan iman adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Dalam perjalanan iman anak-anak Tuhan tanpa kecuali semua orang pasti akan mengalaminya. Bahkan kalau kita mau jujur, sebenarnya keraguan iman ini menandai bahwa
sesuatu yang serius ada terjadi dalam hidup kita. Menunjukkan kepedulian dan keseriusan. Saudara, kalau kita nggak peduli terhadap sesuatu, maka kita nggak akan pernah meragukan sesuatu itu enak, bagus, atau benar, atau salah, nggak enak, jelek. Benar ya saudara? Kalau saudara ada melihat sesuatu, saudara akan cari tahu kenapa? Karena saudara penasaran, saudara peduli, saudara serius. Makanya saudara cari tahu kebenarannya. Itulah sebabnya saudara menunjukkan bahwa ini hal yang serius yang saudara ingin tahu. Nah kalau saudara nggak even peduli, saudara nggak even pengen tahu, maka jangan-jangan iman kita adalah sebuah iman yang penuh dengan ilusi, saudara. Jadi kalau kita memang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka perjalanannya pasti akan mengalami sebuah liku-liku yang namanya keraguan, saudara. Jadi saya berdoa hari ini kalau saudara mengalami keraguan iman, saya berdoa supaya saudara nggak merasa tertuduh. Karena itu merupakan sebuah perjalanan iman. Tim Keller berkata begini, iman tanpa sejumlah keraguan adalah seperti tubuh manusia tanpa antibodi di dalamnya, saudara. Saudara, akhir-akhir ini kita kan ada COVID ya, corona. Yang setelah vaksin apa yang menjadi tes yang paling populer? Antibodi, betul ya saudara? Tubuh saudara memiliki antibodi. Kenapa? Karena sudah tahu akan diserang oleh tipe virus yang seperti ini. Nah, begitu juga kalau kita mengalami keraguan. Tim Keller bilang bahwa kalau kamu gak pernah mengalami keraguan, itu seperti tubuh yang tanpa antibodi. Selanjutnya, mereka menjalani kehidupan secara santai tanpa pernah bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan penting tentang mengapa mereka percaya kepada Allah. Akan menemukan diri mereka begitu mudah dihancurkan ketika peristiwa tragis terjadi atau tragedi menyerang atau diserang oleh seorang skeptis yang cerdas. Wah, yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak bisa jawab. Iman kita akan runtuh dalam waktu singkat bila kita gagal untuk memperhatikan keraguan-keraguan dalam diri kita sendiri yang seharusnya dapat kita atasi setelah kita bersedia memasuki pergumulan yang panjang. Jadi ini normal, saudara. Justru kita perlu berproses. Melalui tulisan ini, Tim Keller ingin mengatakan bahwa keraguan iman bukan hanya menandai keseriusan kerohanian, tetapi juga menjadi bagian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk mendewasakan iman kita, untuk menguji iman kita, untuk berproses, untuk menemukan jawaban, sehingga kita haus untuk mencari kebenarannya seperti apa. Justru orang yang tidak pernah bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan keraguan-keraguan iman kepada Tuhan, justru itu adalah orang Kristen yang akan mempunyai iman yang lemah dan dangkal, saudara. Karena mereka tidak memiliki basis. Kenapa mereka mempercayai apa yang mereka percayai? Kepercayaan mereka tidak pernah diuji. Sehingga akhirnya kalau ada sesuatu yang berat terjadi, itu akan membuat imannya mati dan imannya runtuh. Kita kembali kepada Yohanes Pembaptis. Apa penyebab keraguan iman Yohanes Pembaptis? Nah, ini yang mungkin perlu kita telusuri dan mungkin dari sini kita bisa mengambil suatu pelajaran dari semua itu. Nah, banyak orang berpendapat bahwa keraguan iman Yohanes ini disebabkan oleh sebuah penderitaan. Karena dia dimasukkan ke sebuah penjara oleh Herodes. Dan penjara ini sangat legendaris, penjara yang sangat kejam dan penjara yang sangat mengerikan pada waktu itu. Bahkan konon orang yang dimasukkan di dalam penjara oleh Herodes itu, penjaranya saking kejamnya, ada banyak juga orang yang dimasukkan dalam penjara itu bunuh diri bahkan, saudara. Nah, mungkin Yohanes sedang mengalami keputusasaan sehingga pada saat dia di penjara itu dia mengalami keraguan iman dan mungkin itu menjadi poin di mana dia akhirnya goyah. Atau mungkin another one adalah pada saat itu dia berharap Yesus dapat membebaskan dia dari penjara atau menyelamatkan dia dari kematian yang ada di depannya. Jadi dalam pendapat ini maka banyak yang berpikir bahwa Yesus itu diragukan oleh Yohanes karena Yesus gak datang-datang untuk melepaskan Yohanes dari penjara dan menolong Yohanes supaya tidak dihukum mati.
Nah, pemikiran-pemikiran ini, dua alasan ini cukup masuk akal ya saudara ya. Dan memang kita kalau mungkin ada di dalam situasi Yohanes, mungkin saudara dan saya juga pasti akan mengalami keraguan juga. Karena mungkin saudara mengalami penderitaan yang sangat, atau saudara mungkin berpikir ini kok aku gak diselamatin ya, gak dikeluarin dari penjara, atau kok gak diluputkan dari hukuman mati. Namun kalau kita selidiki lebih jauh, ternyata penderitaan bukanlah menjadi penyebab dari keraguan Yohanes akan Yesus. Kenapa? Ada dua alasan saudara. Dan juga Yohanes bukan ragu karena Yesus tidak datang untuk melepaskan dia. Tetapi ada alasan-alasan lain. Nah, alasannya ada dua. Karena yang pertama, Yohanes adalah seorang yang sudah biasa menderita di dalam hidupnya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di padang gurun sendirian. Dan makanan sehari-harinya adalah belalang dan madu. Kalau menurut saya makanannya belalang dan madu itu cukup menderita loh saudara. Saudara coba saudara nggak makan nasi dan nggak makan nasi campur, bakmi goreng, saudara ya. Nggak makan makanan yang biasanya saudara makan di Indonesia gitu saudara. Kira-kira saudara menderita nggak? Menderita. Tetapi Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang sudah biasa dengan penderitaan. Penderitaan adalah makanan sehari-harinya. Penderitaan adalah merupakan sebuah panggilan bagi dia. Karena dia adalah seorang Nazarene ya saudara ya. Jadi benar-benar dia penderitaan bukan sesuatu yang asing buat dia. Jadi penderitaan bukanlah alasan bagi Yohanes untuk mengalami keraguan kepada Yesus. Nah alasan yang kedua, Yohanes kalau saudara perhatikan tadi kita baca, Yohanes gak pernah tanya loh sama Yesus. Dia bilang sama murid-muridnya, bilang sama Yesus, kapan dia melepaskan aku? Kapan dia akan meluputkan aku dari hukuman mati? Apakah begitu pertanyaannya? Tidak. Yohanes tidak pernah minta supaya Yesus membebaskan dia dari penjara. Dia tidak pernah minta dia diluputkan dari hukuman mati. Jadi dari kedua fakta ini kita melihat itu bukan penyebab dari kenapa Yohanes mengalami keraguan. Lah, kalau penderitaan bukan penyebab, kalau Yesus tidak melepaskan dia dari penjara bukan penyebab, lalu apa yang menjadi penyebab keraguan Yohanes? Nah, saudara ya. Nah, di sini kita sudah jelas ya bahwa alasan Yohanes meragukan Yesus bukan karena penderitaan. Nah, ada penafsiran alternatif yang salah satunya disampaikan oleh seorang teolog yang luar biasa ya, bagian dari Gospel Coalition, namanya D.A. Carson, bahwa penyebab keraguan Yohanes adalah disebabkan karena dia memiliki konsep yang sempit dan salah tentang Yesus Kristus. Nah, saudara perlu tahu, di zaman dahulu konsep Mesias oleh seorang Yahudi, konsepnya mayoritas orang Yahudi percaya bahwa seorang Mesias adalah figur yang bersifat militer dan politik. Dia adalah seorang politisi atau seorang figur militer yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Dan akan membawa bangsa Israel kembali kepada kejayaan sebagai bangsa yang besar seperti dulu di zamannya Raja Daud dan Raja Salomo. Dan ini kita bisa lihat di apa yang menjadi khotbah Yohanes Pembaptis di Matius 3 ayat 12. Ya. Ini di versi TBS ya. Oleh karena itu bertobatlah karena dunia ini seperti ladang luas yang siap dipanen. Bulir gandum yang baik dan yang tidak baik akan dipisahkan. Karena dia, siapa itu? Yesus Kristus, Sang Mesias yang datang sesudah aku akan menghakimi dunia ini. Wah, dia sudah berpikir bahwa Yesus akan menjadi hakim yang adil. Apa yang dilakukan? Memisahkan orang yang jahat dari antara orang yang benar. Yang benar itu akan hidup bersamanya, tetapi semua orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka yang tidak pernah padam. Jadi itu adalah bayangan dari Yohanes Pembaptis dan mayoritas orang Yahudi. Makanya waktu Yesus menyatakan bahwa dia adalah Sang Mesias, banyak orang gak percaya. Kenapa? Karena di dalam bayangan mereka, seperti Yohanes, Yesus itu semestinya, seorang Mesias itu semestinya adalah seorang yang seperti hakim, yang perkasa, yang seorang militer, politik, seperti pahlawan perang, yang akan memisahkan orang baik dan orang jahat, dan yang akan menghukum dan menghakimi, saudara. Jadi itu adalah bayangannya, dan menggulingkan penjajahan
kekaisaran Romawi pada waktu itu. Nah, di dalam penjara, Yohanes banyak mendengar cerita tentang pelayanan Yesus. Dan ternyata pelayanan Yesus ini tidak sejalan dengan gambaran dan harapan tentang seorang Mesias yang ada di pikiran Yohanes. Yesus tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghancurkan orang jahat, akan menggulingkan pemerintahan Romawi, atau Yesus akan menghakimi dan memisahkan orang baik dan orang jahat. Malah dia mengangkat antek-antek Romawi, yaitu pemungut cukai, namanya Matius, menjadi muridnya. Waduh, ini kok bertolak belakang. Bahkan dia makan di rumahnya Sakius, seorang pemungut cukai yang merupakan pengkhianat dari bangsa Yahudi. Lu kok bisa? Dan dia juga mendengar bahwa dia pernah menolong, Yesus pernah menolong seorang perwira Romawi. Loh, ini kok bertolak belakang? Mana bukti-bukti seorang Mesias ini sudah hadir? Bahkan sampai Yohanes di penjara, dia tidak pernah mendengar bahwa Yesus sedang membangun atau memulai sebuah kampanye politik atau perlawanan terhadap penjajahan Romawi. Inilah yang menyebabkan keraguan iman, sehingga Yohanes berkata kepada Yesus, "Sungguhkah, benarkah Yesus adalah Sang Mesias yang sejati?" Saudara, keraguan iman Yohanes itu karena konsep tentang Tuhan yang sempit dan salah. Bagaimana dengan kita? Apakah keraguan iman kita hari ini karena kita memiliki konsep tentang Tuhan yang sempit dan salah? Saat konsep kita tentang Tuhan itu berbeda dengan keadaan kita. When our hope doesn't match with our circumstances. When our expectation doesn't match with our situation. Disitulah kita biasanya mulai ragu. Ada sebuah gap antara hope kita dengan keadaan kita. Katanya Tuhan baik. Kok ada hal buruk terjadi dalam hidupku? Katanya Tuhan setia. Kok doaku gak dijawab? Mungkin karena pandemi saudara mengalami dampak yang sangat besar. Engkau mengalami kedukaan yang luar biasa. Engkau tidak menyangka bahwa Tuhan, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak sembuhkan ayahku, papaku, mamaku, atau mungkin kakekku, adikku, kakakku, suamiku, istriku. Makanya Anda ragu. Mungkin karena pandemi Anda mengalami kesulitan keuangan, menggoncang hidupmu. Padahal saudara sudah begitu setia kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah setia juga dalam menjadi pengelola yang baik atas finansial saudara. Tetapi saat ini saudara sedang tergoncang secara finansial. Dan itu berdampak terhadap hidup saudara. Dan saudara berpikir kalau Tuhan itu adalah penyedia, Jehovah Jireh katanya. Dia yang menyediakan memeliharaku. Bagaimana mungkin rumahku kok bisa sampai disita? Mungkin saudara mengalami itu. Dan saudara mengalami keraguan iman. Philip Yancey, di dalam bukunya Bukan Yesus Yang Saya Kenal, dia bilang begini, pemahaman yang tidak utuh dan sempalan tentang Yesus bisa menyisakan sebuah celah dalam hidup kita, yang kemudian terisi dengan ambisi, ekspektasi, dan naluri manusia yang tercemar dosa. Nah saudara perlu tahu, pada waktu kita mengalami keraguan, pada waktu kita memiliki sebuah konsep tentang Tuhan, tetapi kita saat itu seakan-akan konsep tentang Tuhan yang kita miliki itu tidak sesuai dengan pemahaman. Yang salah itu bukan situasi kita atau Tuhan kita, tetapi yang salah adalah konsep pemahaman kita. Karena kalau pemahaman kita tidak utuh tentang Kristus, siapa Dia? Karena kita harus jujur, pemahaman kita terbatas. Dan seringkali kalau pemahaman itu tidak utuh dan hanya sempalan di sini dan sempalan di sana, biasanya yang mengisi kekosongan-kekosongan itu adalah ambisi manusia, ekspektasi dan naluri manusia yang tercemar dosa. Itulah sebabnya mungkin saat ini saudara mungkin mengalami kekecewaan terhadap Tuhan. Karena saudara dan saya seringkali memiliki konsep tentang Tuhan yang salah.
Karena konsep kita tentang Tuhan itu sudah tercemari oleh ambisi pribadi, ego, ekspektasi, naluri manusia yang tercemar oleh dosa. Nah, bagaimana kita bisa mengkalibrasi hati kita supaya kita menemukan gambaran yang lebih utuh tentang Tuhan? Nah, kita akan melihat pertanyaan Yohanes sekali lagi dan kita akan melihat jawaban Yesus terhadap pertanyaan tersebut. Oke? Nah, di ayat yang ketiga, waktu murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Nah, stop dulu sampai di situ, saudara bisa lihat saya. Yesus bisa saja langsung bilang, waktu ditanya, "Engkaukah Sang Mesias itu?" Dia bisa bilang, "Ya, aku yang ditunggu itu." Jadi udah kasih tahu kepada Yohanes, memang aku yang ditunggu. End of story, titik. Maka murid-murid itu akan kembali kepada Yohanes dan menyampaikan bahwa memang dialah yang ditunggu-tunggu. Tetapi lihat jawaban Yesus. Jawaban Yesus tidak hanya ya atau tidak. Tetapi Yesus mengutip Yesaya 61 yang menggambarkan bahwa Mesias adalah sosok yang penuh dengan belas kasihan. Bukan hanya seperti hakim atau bukan militeris. Seorang yang perkasa atau seorang politisi. Bukan seperti itu. Tetapi Yesaya 61 menggambarkan bahwa Mesias adalah sosok yang penuh dengan belas kasihan yang melayani orang. Bukan seorang figur yang seperti panglima perang. Nah, kitab Yesaya ini menggambarkan dan membicarakan gambaran Mesias yang berbeda dengan konsep Mesias yang dimiliki kebanyakan orang Yahudi. Mesias bukan hanya hakim, tetapi hamba yang menderita. Mesias digambarkan sebagai putra Allah yang melayani, membebaskan para tawanan, yang merawat yang remuk hati. Nah, Yohanes melupakan sisi ini dan melihat secara sempit bahwa Sang Mesias itu adalah seorang hakim dan panglima perang mungkin. Lihat, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Dari sini, Yesus ingin bukan cuma hanya memberikan jawaban ya atau tidak. Tetapi dia ingin meluruskan juga pandangan Yohanes. Bahkan di ayat ke-6, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kata menolak di sini, kata kecewa dan menolak ini memakai satu kata saja, saudara. Skandalizo. Yang artinya skandal itu artinya apa? Di luar apa yang kita anggap wajar dan sepatutnya. Dan memang Injil ini memang kebalikan dari apa yang dunia pikir seorang pembebas itu seperti apa. Dan buktinya pembebas yaitu Yesus Kristus, Sang Pembebas yang sejati, memang berkebalikan. Kita berpikir pembebas itu akan seperti panglima yang akan melakukan revolusi secara militer mungkin. Tetapi Yesus gak seperti itu. Dan makanya dikatakan skandalizo. Skandal membuat kita dapat tersandung dan kecewa. Jadi di mata Yohanes, Yesus itu sudah menjadi skandal buat dia mungkin. Sebab Yesus sudah di luar menurut apa yang Yohanes harapkan. Dan apa yang sepatutnya. Yesus itu seperti seorang Mesias yang seperti seorang panglima perang. Dan itu mengecewakan Yohanes. Dari sini kita belajar, saudara. Bila pengenalan kita akan Yesus itu sempit dan salah, kita pasti akan menemukan Yesus sebagai skandal yang mengecewakan. Amin, saudara. Jadi mari sama-sama kita, kalau saat pengharapanmu tidak sesuai dengan situasimu dan saudara mulai ragu, saudara mulai kecewa, permasalahannya bukan pada Yesus. Permasalahannya juga bukan pada situasimu. Tetapi seringkali permasalahannya kepada konsep kita yang salah tentang Tuhan. Sebab itu Yesus menolong Yohanes dengan cara mengajak Yohanes untuk kembali kepada firman Tuhan. Nah, ini bagus, saudara. Yang dia kutip bukan cuma hanya jawaban ya dan tidak, tetapi dia kutip Yesaya 61. Pada apa yang Alkitab katakan, apa yang perjanjian lama katakan tentang Yesus secara lengkap dan tepat, saudara.
Sebagai orang Kristen, kalau kita hanya menekankan Yesus sebagai juru selamat yang penuh kasih dan selalu mengabulkan permintaan kita, maka cepat atau lambat kita akan marah dan kecewa ketika mungkin doa kita tidak dijawab. Karena konsep kita tentang Yesus salah. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita berpikir Yesus itu seperti seorang Santa Claus. Seorang juru penjawab doa. Karena dia adalah juru selamat kan. Makanya kata juru selamat itu kadang-kadang bisa salah konotasi, saudara. Juru selamat, tukang nyelamat-nyelamatin. Juru mudi, tukang mengemudi. Juru rawat, tukang ngerawat. Juru kunci, tukang kunci. Ya kan? Juru selamat, tukang nyelamat-nyelamatin. Ya. Juru berkat, tukang ngasih berkat. Kan gitu saudara ya. Ini konsep yang salah. Sebab Yesus bukan cuma hanya Allah yang maha kasih, Allah yang pemurah, tetapi dia juga Allah yang berdaulat, Allah yang maha bijaksana. Dia tahu yang terbaik, dia tahu yang termulia, skenario yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan itu belum tentu yang terenak dan ternyaman bagi kita yang sedang saat ini butuh kebijaksanaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kita tidak tahu, kita terperangkap oleh ruang dan waktu. Jadi hari ini saya berdoa supaya kita itu bisa kembali kepada firman. Ada satu hal yang menjadi sebuah keindahan bahwa Yohanes Pembaptis tidak menyimpan sendiri keraguannya. Tetapi dia datang kembali kepada Yesus. Dan Yesus menjawab dengan firman. Ini merupakan sebuah petunjuk yang luar biasa. Datang kepada Yesus. Selidiki firman Tuhan. Biarlah Alkitab, Injil menjawab semua keraguanmu. Karena di situ ada kekuatan Allah. Dan ada kabar baik saudara. Orang yang mencintai Tuhan memang masih dapat meragukan Tuhan. Tetapi orang yang meragukan Tuhan masih tetap dicintai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yesus tidak marah atau menghardik keraguan Yohanes. Bisa saja Yesus bilang, gimana sih bilang tuh sama Yohanes? Dia itu kan cousinku. Dia kan sepupuku, geblek banget sih. Wah kan gitu kan. Itu mungkin saudara dan saya ya. Mungkin bukan saudara lah. Orang-orang UK Petra luar biasa, baik-baik ya. Mungkin saya gitu saudara ya. Saya gak sabaran gitu mungkin ya. Dia marah mungkin. Tapi Yesus gak seperti itu. Sebaliknya Yesus memberikan jawaban yang luar biasa. Mengubah, membetulkan, menegur. Tetapi pada saat yang sama memberikan sebuah afirmasi. Memberikan sebuah kepastian bahwa dia ingin merevisi konsep Yohanes yang sempit dan salah itu. Tujuannya adalah supaya Yohanes menyadari kesalahannya sendiri dan diperbarui, dimantapkan dalam imannya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang sejati. Saudara, ada sesuatu yang kita perlu ambil dari ini semua. Yesus gak terintimidasi dengan keraguan Yohanes, sepupunya, seorang yang semestinya mendedikasikan dirinya untuk mempersiapkan jalannya. Satu lagi, Yesus juga tidak terintimidasi, tersinggung, sakit hati, kecewa terhadap keraguan saudara dan saya. Enggak, saudara. Yesus bermurah hati, mempunyai compassion, berempati, mengerti apa yang saudara dan saya alami. Inilah anugerah Yesus kepada Yohanes. Bahkan pada saat Yohanes meragukan dia, Yesus tetap mengasihi, Yesus tetap menjawab dengan baik. Di dalam Yesus Kristus ada anugerah Allah yang selalu tersedia bagi kita, bahkan bagi kita yang meragukan dia. Dan di dalam Kristus, keraguan iman kita tidak akan pernah sia-sia. Saya berdoa supaya saudara sadar bahwa keraguan iman kita tidak pernah sia-sia. Mengapa? Keraguan kita tidak pernah sia-sia karena Yesus mengerti keraguan saudara dan saya. Dia pernah mengalami keraguan itu. Masa sih pastor? Masa Yesus pernah mengalami keraguan? Yes. Saudara masih ingat di Taman Getsemani? Waktu dia bergumul, dia sampai berpeluh darah. Sampai dia meminta sama murid-muridnya,
3 muridnya yang dia paling sayang itu berjaga-jaga dan berdoa buat dia. Tetapi murid-muridnya mengecewakan dan dia merasa sendiri. Pada saat itu di Matius 26 ayat 29 dia berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus bergumul saudara. Dia minta sama Tuhan, aduh kalau bisa jangan Tuhan. Karena dia saat itu, aduh aku ragu untuk bisa melalui itu semua. Dia pernah mengalami apa yang saudara alami. Dan saat ini kalau saudara mengalami keraguan, dia mengerti apa yang sedang saudara alami. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada suatu ketidakpastian. Yesus pernah mengalaminya. Dan bukan cuma hanya itu saudara. Dia bukan cuma hanya mengalami di Taman Getsemani, tetapi dia juga menanggungnya di atas kayu salib. Kenapa di dalam Kristus keraguan iman kita tidak akan pernah sia-sia? Karena keraguan kita ditanggung di atas kayu salib. Saudara, di atas kayu salib Yesus masuk ke dalam sebuah situasi di mana dia tidak pernah alami sebelumnya. Karena dia selalu mempunyai sebuah hubungan yang intim dengan Bapaknya. Sang anak dengan sang Bapa, dengan sang Roh Kudus itu selalu mempunyai sebuah hubungan yang intim satu dengan yang lain. Dan Yesus adalah satu-satunya manusia sempurna yang pernah hidup ini. Makanya dibilang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa mencintai anak dan anak mencintai bapaknya secara sempurna. Tetapi pada saat itu di atas kayu salib Yesus harus terpisah karena dia menanggung semua dosa kita. Bahkan dia menanggung keraguanmu dan keraguanku. Makanya dia harus berkata, Allahku, Allahku, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengalami ditinggalkan. Yesus mengalami keraguan yang paling maksimal, saudara. Penderitaan yang paling maksimal. Apa yang terjadi pada waktu itu? Sesungguhnya Yesus sedang menggantikan posisi saudara dan posisi kita. Seharusnya kita yang berteriak dan ditinggalkan Allah di tengah-tengah segala keraguan, keberdosaan, di tengah-tengah segala kutuk, kegelisahan, kekecewaan, kesedihan, keputusasaan. Karena itu semua salah kita sendiri semestinya. Tetapi Yesus yang harus mengalami semua itu untuk menggantikan saudara dan saya. Sehingga kita, kalau sekarang kita berseru kepada Tuhan dengan keraguan kita, pada saat kita berseru kepada Tuhan dengan segala pertanyaan-pertanyaan kita, karena Yesus sudah menanggung semuanya, maka Tuhan pasti akan menjawab kita. Bahkan Tuhan Allah bekerja dalam segala sesuatu, Roma 8 ayat 28, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah Injil. Itulah Injil yang merupakan kekuatan Allah. Karena itu adalah kabar baik. Hari ini saudara, Tuhan mengerti keraguanmu. Tuhan mendampingimu dalam setiap keraguanmu. Tuhan bilang, will you trust me with your doubts? Hari ini saudara, bawalah keraguanmu kepada Yesus. Datanglah kepada Dia. Dan juga saudara, carilah siapa Yesus itu. Carilah kebenaran. Biarlah kebenaran itu juga dapat mengutukkan gambaran tentang Tuhan di dalam hatimu. Saudara, saya berdoa hari ini biarlah apapun yang sedang saudara alami dapat memberikan sebuah clarity, kejelasan. Mungkin saat ini saudara sedang ragu-ragu. Saudara mengalami kegelisahan, keresahan dalam spiritualitas Anda. Jangan takut. Itu sesuatu yang normal. Datang kepada Yesus. Carilah kebenarannya. Dan itu bukan sebuah dosa, tetapi saudara perlu berproses bersama-sama. Dan saya berdoa juga melalui ini bagi saudara yang mungkin saat ini imannya mungkin lagi kuat. Imannya lagi benar-benar tidak tergoyahkan. Puji Tuhan. Kalau saudara adalah orang-orang yang seperti itu dan saudara ada di dalam sebuah komunitas orang yang percaya, jadilah komunitas yang penuh dengan anugerah terhadap para peragu, orang-orang yang sedang mengalami keraguan iman. Terima mereka
dengarkan mereka, berproses bersama mereka. Firman Tuhan berkata di Yudas 1 ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Di 1 Tesalonika 5 ayat 14, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Saudara, orang itu butuh dimengerti, bukan hanya dijawab pertanyaannya. Mungkin kita bisa menjawab pertanyaan mereka secara intelektual, tetapi ada mungkin hal-hal lain di balik intelektual. Pertanyaan intelektual itu ada emosional, ada hal-hal yang mungkin sangat mendasar dalam hati mereka. Saudara perlu mendengar mereka, saudara perlu merangkul mereka. Saudara, kita bisa belajar dari keteladanan Filipus, murid Yesus, waktu dia menceritakan tentang Yesus kepada Nathanael. Saudara, Nathanael pada waktu itu dikasih tahu tentang Sang Mesias oleh Filipus dan Nathanael tidak percaya. Yang dilakukan Filipus bukan menghardik Nathanael, sekali lagi seperti Yesus tidak menghardik Yohanes Pembaptis, tetapi apa yang dilakukan Filipus? Filipus mengajak Nathanael untuk bertemu langsung dengan Yesus. Jadi Filipus menghadirkan Yesus dalam perjumpaan Nathanael kepada Yesus, sehingga akhirnya Nathanael menjadi murid Yesus. Marilah kita menjadi komunitas yang seperti itu. Komunitas yang menghadirkan Yesus dalam perkataan kita yang penuh dengan anugerah. Dalam sikap kita yang penuh dengan kasih. Yang memeluk orang-orang yang memiliki keraguan dan bukan memukul mereka, bukan menolak mereka. Komunitas yang melayani dan bukan melarang orang-orang itu untuk ragu, tetapi justru merengkuh keraguan mereka dan menopang dan sabar terhadap mereka. Menjadi persekutuan yang mencintai orang-orang yang mungkin sedang meragukan keberadaan Tuhan saat ini. Biarlah kita menjadi komunitas yang seperti itu. Hadirkan Yesus kepada mereka yang bergumul dengan keraguan iman. Your doubts matter. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami dikuatkan. Terima kasih. Di tengah-tengah keraguan Yohanes Pembaptis, penuh dengan kasih Engkau menjawab Yohanes. Engkau tidak tersinggung, tidak sakit hati terhadap pertanyaan itu. Bahkan Engkau dengan penuh empati memberikan firman-Mu dan mengutip Yesaya 61. Dengan anugerah yang sama, kami tahu Engkau juga mendampingi kami semua, karena Engkau pun juga pernah mengalami keraguan yang sangat mendalam seperti anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu ini. Biarlah di dalam setiap pergumulan kami Engkau hadir di sana, dan biarlah kami semua yang menjadi komunitas orang percaya, biarlah kami menjadi komunitas yang bisa membuka tangan kami, memeluk, dapat mempunyai empati, dapat mempunyai suatu kasih dan compassion kepada mereka yang saat ini sedang mengalami keraguan. Kami tidak menghakimi, kami tidak menolak, tapi kami juga bisa dengan sabar, penuh dengan kasih, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan biarlah Injil yang menjadi kekuatan Allah itu selalu dikumandangkan. Dan kami tahu domba-domba-Mu mendengar suara-Mu. Dan biarlah mereka semua dapat melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Bukan tangan kami yang memegang tangan-Mu, tetapi tangan-Mu yang memegang kami di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Thank you, God bless you, I will see you soon.